Haleluya, shalom semua. Shalom saudara yang ada di Zoom, shalom yang ada di radio. Kita mulai ya. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa, terima kasih, kami bersyukur buat anugerah-Mu dalam hidup kami. Terima kasih buat penyertaan-Mu, pemeliharaanmu bagi kami sepanjang hari ini. Perlindungan-Mu nyata sempurna bagi kami, Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur malam hari ini kami boleh bersama-sama berkumpul dalam hadirat-Mu untuk kami boleh bersekutu bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, Engkaulah yang berdaulat penuh atas seluruh hidup kami, atas seluruh hidup anak-anak kami. Terima kasih, kami bersyukur, kami siapkan seluruh hidup kami untuk mengalami Engkau Allah yang nyata di antara kami. Terpujilah nama-Mu, kami memulai persekutuan kami malam hari ini. Haleluya, amin. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar semulia. Mari kita naikkan pujian ini dari awal. Katakan alam semesta. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan
alam semesta memuji-muji Engkau Tuhan, sebab hanya Engkau Allah yang layak dimuliakan dan diagungkan. Terima kasih. Ku datang padamu membawa hormat dan syukurku. Kaulah kebanggaanku, penyelamatku yang hidup. Katakan, ku datang padamu, ku datang padamu membawa hormat dan syukurku. Kaulah kebanggaanku, penyelamatku yang hidup. Haleluya, haleluya, haleluya. Kau Allah yang besar, seluruh bumi mengakui Yesus Raja di atas segalanya. Mari kita dengarkan pujian ini dari awal. Ku datang padamu, ku datang padamu membawa hormat dan syukurku. Kaulah kebanggaanku, penyelamatku yang hidup. Haleluya,
Tuhan. Haleluya. Hanya Engkau Allah yang layak dimuliakan dan diagungkan ya Tuhan. Biar seluruh alam semesta, seluruh ciptaan-Mu kembali kepadamu, mengalami keselamatan yang daripadamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya Engkau Allah yang layak, hanya Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang heran, Engkau Allah yang dahsyat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama-Mu, Engkau Allah yang sudah datang di antara kami. Haleluya. Biar sukacita-Mu melimpah di dalam kami mau bersukacita bersama-sama dalam hadirat-Mu. Terpujilah nama-Mu. Mari sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, puji-puji setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Sungai sukacita, sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, puji-puji setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir, mengalir bersamamu,
Tuhan yang membuat suka cintaku penuh. Kan lagi mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanku, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu. Bapaknya Tuhan yang membuat suka cintaku Bapaknya Tuhan, Bapaknya Tuhan yang membuat suka cintaku. Sekali lagi katakan, Bapaknya Tuhan yang membuat suka cintaku penuh. Haleluya. Engkaulah sukacita kami Tuhan di sepanjang hidup kami. Engkaulah yang setia, yang menuntun memimpin langkah hidup kami setiap hari, untuk kami terus berjalan di dalam jalan-Mu, dalam kebenaran-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Pagiku terbangun sampai ku terbaring, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Katakan ku cinta Kau, cinta Kau. Rahmat-Mu nyata bagiku, hidupku di dalam tangan-Mu. Sejak pagi ku terbangun sampai ku terbaring, ku nyanyi
Sepanjang hidupku kau setia, sepanjang hidupku kau sangat baik. Nafasku memuliakanmu, ku nyanyi kebaikanmu. Sekali lagi katakan, sepanjang hidupku, sepanjang hidupku kau setia, sepanjang hidupku kau sangat baik. Nafasku memuliakanmu, ku nyanyi kebaikanmu Tuhan. Sepanjang hidupku, sepanjang hidupku kau setia, sepanjang hidupku kau sangat baik. Nafasku memuliakanmu, ku nyanyi kebaikanmu Tuhan. Ku nyanyi kebaikanmu Tuhan. Ku nyanyi kebaikanmu Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur malam hari ini. Oh, sepanjang hidup kami boleh melihat kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih. Oh, terpujilah Engkau Tuhan. Sungguh Engkaulah hidup kami Tuhan. Engkaulah segalanya bagi kami. Terpujilah Tuhan. Mari silakan Tuhan, Kau kembali berkata-kata bagi kami. Segala kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Mari semua yang merindukan Tuhan sama-sama katakan Amin. amin. Kok nggak ada kameranya? Hah? Nggak bisa? Oh. Siapa yang foto? Oke. 1, 2, 3. Hai. Shalom. Siapa dulu yang di shalom ya? Siapa kira-kira? Siapa kira-kira? Lah, kayaknya mau ngomong, tapi kok shalom baru tua. Salam Pak Tua. Salam semuanya. Selamat malam. Malam juga. Bang Yabes nggak di shalom? Amin. Bang Yabes nggak di shalom? Ya, Bang Yabes gitu lah. Salam Bang Yabes. Bang Yabes. Bang Yabes apa? Bang Yabes apanya? Shalom Bang Yabes ganteng. Ya. Mananya? Kenapa? Bang Yabes baik.
Oh, Kak Yabes baik. Halo, Kakak Glory. Salam semuanya, selamat malam. Malam juga. Shalom, Kak Esther. Sama Bow. Salam Tuhan, salam semua, selamat malam. Oh, ada Bang Tian. Oh, lagi makan. Baiklah. Selamat malam. Ya, selamat malam. Siapa lagi sekarang? Shalom Bang Marvel sama Inang Udang. Malam semuanya, selamat malam. Selamat malam juga. Shalom Bang Yabes. Shalom Tuhan, shalom semuanya. Siapa lagi? Sudah ya? Sekarang shalom semua yang di studio. Halo semua, selamat malam. Baik, puji Tuhan. Mari kita mulai ya. Haleluya. Bisa. Oke, baik. Haleluya. Oke. Lanjut ya. Dengan menggunakan, perhatikan saudara ya. Dengan menggunakan watak rusak dalam diri kami, Tuhan telah mengatakan semua hal ini untuk menunjukkan kepada kami wataknya yang adil. Jika Dia tidak mengatakan hal-hal seperti itu, kami tidak akan dapat memahami Tuhan, atau memahami hikmat-Nya, atau menerima penyelamatan yang begitu besar dan berkat-berkat yang begitu melimpah. Jika engkau benar-benar memiliki pengalaman ini, itu sudah cukup. Namun banyak dari apa yang engkau katakan sekarang tidak mengandung pengetahuan, dan semuanya hanyalah sekumpulan slogan. Suaranya gimana? Oke, ada suara angin kah? Oke ya. Tempat Maye gimana? Oke ya. Kalau ada angin, bilangin ya. Yang dihilangkan anginnya. Kalau nggak ada nggak apa-apa. Baik, mari perhatikan saudara ya. Saudara, benar-benar sekarang ini saudara kita membutuhkan firman saudara ya. Beberapa hari ini saudara turut-turut ya. Beres saya meninggal gitu ya, dengan mengejutkan gitu ya. Terus barusan lagi itu pendeta yang dulu saya sering ke sana ya, pendeta Martin Tarigan ya. Tadi malam ya dipanggil pulang juga ya. Umurnya 63 tahun gitu ya. Saya teringat umur bapak saya dulu 63 tahun, dan anaknya juga tadi belum nyampe ya, karena dari Natuna tidak setiap hari penerbangan dari sana langsung ke sini. Hari ini kebetulan ada ke Jakarta, jadi dia Jakarta ke sini gitu. Saya jadi ingat gitu, umur saya dulu ya kira-kira seumur anaknya itulah ketika bapak saya meninggal gitu. Saudara, ceritanya itu saudara, tadi malam katanya masih ibadah mereka, jadi lagi baca firman gitu ya. Ada di gereja gitu ya. Mungkin nggak tahu entah doa pengerja atau apa gitu ya. Karena mereka ada juga kayak
kayak doa pengerja gitu ya, doa pengerja mereka itu saudara. Jadi lagi baca Alkitab gitu ya, tiba-tiba terjatuh gitu kan, orang fokus kan, dan ya dia memang sudah pasang 2 kali ya ring ya di jantungnya gitu. Nah saudara, ketika kebetulan kami pergi dengan teman yang lain di Malaysia, dulu kita sama-sama pelayanan gitu ya. Jadi dari sharing itu saudara ya, memang semua akan kembali ya, kata dia gitu, kata teman ini gitu ya. Dan dari cerita kakak itu saudara ya, aduh, padahal baru kami mau tanggal berapa kami mau merayakan itu, bulan 5 lah gitu. Saya lupa yang keberapa HWA mereka ya, sudah pasang gigi palsu gitu ya, sudah inilah biar cantik lah gitu, biar ini gitu ya, dan sudah ya pilih-pilih baju gitu ya. Tapi secepat itu gitu ya, apa yang direncanakan tidak jadi gitu ya. Saudara, apalagi saudara, di situ juga sudah ada calon parlemennya juga ya. Saya bisa bayangkan dulu gimana ketika saya menikah kan, orang tua saya, bapak saya tahun 2000, menikah tahun 2003, 3 tahun berikutnya gitu ya. Ya momen seperti itu memang iya, orang kan meninggal semua gitu ya kan. Kembali gitu, harus meninggalkan kemah ini kan. Bukan sesuatu yang mengejutkan harusnya gitu ya. Tapi namanya hidup kita ya seperti itu ya, pastilah merasakan sedih sekali gitu. Dan gimana ya, ketika tadi sharing-sharing itu ya, iya ya, betapa perlunya Tuhan kami ini, firman Tuhan gitu. Saudara, bersyukurlah saudara ya, kita bisa terus mempersekutukan firman ini saudara. Benar-benar saudara, marilah kita temukan kehidupan, kelepasan, kemerdekaan di dalam firman yang kita persekutukan ini saudara. Inilah Tuhan yang nyata saudara. Iya, firman yang kita persekutukan ini benar-benar Tuhan yang unik itu sendiri, benar-benar Tuhan yang di sorga itu sendiri saudara. Benar-benar saudara, air mata kita akan dihapus saudara. Iya, segala kesesakan kita akan diangkatnya. Jadi dengan kita serius memperhatikan setiap perkataan-perkataan Tuhan ini saudara, kita percaya dengan hati yang polos saudara, hati yang murni. Iya, karena Tuhanlah saudara kita bisa bersekutu seperti ini. Karena Tuhanlah saya bisa berbicara terus gitu ya. Karena Tuhan, makanya ada persekutuan ini saudara, semua karena Tuhan, bukan karena manusia. Itu sebabnya saudara, kita perlu mengucap syukur setiap waktu gitu. Dan marilah kita mulai memperhatikan dengan baik. Jadi kalau dikatakan hanya sekumpulan slogan saudara, itu benar-benar karena apa ya? Sebetulnya kenapa jadi seperti ini ya? Kenapa jadi slogan itu? Itu karena memang asal muasal daripada seseorang itu menjadi percaya kepada Tuhan sekedar doktrin gitu, sekedar slogan, ada penyebabnya gitu. Jadi ketika kita mulai di bawah sekarang, kalau saya ceritakan yang tadi itu saudara ya, tentang apa yang terjadi itu, memang kita akan melihat segala sesuatu akan berubah saudara. Iya, yang dulu mungkin teman itu cerita juga ya, teman di Malaysia itu saudara, ketika boleh dikatakan ya, boleh dikatakan yang dididik dia, yang dibesarkan dia gitu kan, kayak
ya meninggalkan dia, berkali-kali melukai dia gitu ya. Udah berkali-kali tipu dia, terus balik lagi, bisa nggak balik lagi katanya, balik lagi gitu. Dan dia mengatakan, Pak saya sudah capek juga lah. Itu apa sih semua ini ya katanya gitu. Boleh dikatakan pelayanan sudah cukup besar juga saudara ya. Satu ibadah mereka itu sampai 3 kali pelayanan gitu ya, 3 kali ibadah, lalu satu tempat yang lain 2 kali ibadah gitu ya. Tapi ketika meninggalkan kemarin itu Pak harus meninggalkan keluarga 6 bulan gitu ya. Apa sih ya semuanya, saya juga mau tinggalkan semua ini lah Pak gitu. Maksudnya itu ya biarlah orang-orang yang di sana gitu. Apalagi kan tiketnya naik terus gitu ya. Dia apalagi saudara kalau dia sendiri nggak mampu dia gitu. Tapi kalau dia undang orang-orang lain gitu kan, kalau diundang itu, kalau sekali sudah undang itu keenakan mereka, maksudnya keenakan gitu, dia nggak tahu ngomongannya apa yang diceritakan kekayaan dia gitu katanya gitu kan. Terus mau dijadwal terus gitu, kayak kadang-kadang malas saya, ada ini lagi katanya kayak gitu. Karena kan dia pengen gimana jemaatnya itu ya jangan campur aduk pengajaran lah kira-kira kayak gitu. Dia bilang kayak gitu. Saudara, ketika saya dengarkan itu, iya ya memang semua orang pada akhirnya menyadari, apalagi pas ada di tempat berduka kayak gitu ya, melihat semua pelayanan itu gitu. Iya ya betul. Mungkin ya sudah baguslah tempatnya pelayanan itu gitu kan. Mereka pindah dari lantai atas pindah ke bawah. Kalau lihat dari bagaimana mereka renovasi, itu sudah ruko mereka sendiri gitu kan. Rasanya nggak ada yang kurang lagi gitu. Tapi kalau sudah gembalanya sudah pergi, mana ya? Itu sebabnya saudara, firman yang kita persekutukan ini saudara ya, yang kita dengarkan ini, kalau boleh saya mau katakannya, inilah Tuhan yang sesungguhnya itu saudara. Iya, perhatikanlah saudara, kata-kata dari firman ini saudara, walaupun jadi ajaib saudara, kalau saya bisa itu membuka mulut saya lalu kita mendengarkan dan kita merasakan hadirat Tuhan saudara, itu kan ajaib sekali. Kita merasa terhibur, kita merasa ada damai gitu ya. Kita merasa semua tentang Tuhan itu makin lama makin nampak saudara, makin jelas dia. Kita boleh merasakan ketenangan, kita boleh merasakan kebahagiaan walaupun nampaknya kita susah gitu ya. Ada masalah kita, tapi setiap kali kita bersekutu saudara, kita bahagia saudara. Iya. Mereka ngajak kami, datanglah ke sana. Om Twin juga diajak. Om Twin diajak sama istrinya teman ini, saya diajak sama teman ini gitu. Ke sana lah. Ya kalau memang Tuhan berkenan ya kami ke sana lah. Mungkin tergantung nanti gimana gitu ya. Dan saya boleh melihat saudara, Tuhan buka dengan pelan-pelan. Iya. Saya boleh merasakan gitu ya, bahwa Tuhan sendiri yang membukakan gitu loh saudara. Jadi kalau ada lagunya, kau bukakan jalan di lautan gitu kan. Dia terbuka jalan di lautan sampai ke Nabire gitu kan. Kalau sekarang kau bukakan jalan di lautan sampai di Johor gitu kan. Saudara, apa ya? Saya bisa merasakan saudara.
bagaimana orang-orang di luar sana itu menantikan Tuhan, saudara. Ya, Tuhan latih kita, saudara, selama ini. Tuhan sembunyikan kita. Ketika kita berduka gitu rasanya. Ketika nampaknya kita gagal. Gitu. Tapi kedalaman pengalaman kita akan firman itu sangat kuat gitu, saudara. Sehingga nanti percayalah, saudara, kita akan melihat bagaimana orang-orang di luar sana itu, saudara, benar-benar melihat Tuhan, saudara, melalui pelayanan kita, saudara. Iya. Dan tentu, saudara, kalaupun misalnya kami dibawa gitu kan kemana gitu, tentu kami sudah punya rasa di dalam diri kami apa yang perlu kami banggakan di situ. Dari firman yang kita dengarkan setiap hari, kan pastilah kita ini kan sudah mengatakan kayak gini, ya Tuhan, kami ini cuma hamba. Tapi ini bukan slogan, saudara, seperti yang ini, bukan. Tapi karena benar-benar kita merasakan hatinya Tuhan itu loh ketika dia ngomong itu. Apalagi kan kita tahu, kita bilang lama itu, Engkau tahu hati kami Tuhan, apa yang mau kami sembunyikan, kan gitu kan. Jadi, saudara, ketika kita mendengarkan firman ini, saudara, ya, dan pastilah akan tiba masanya di mana Tuhan akan membawa kita. Dulu, saudara, ingat nggak ketika kita di RTM dulu, saudara? Lihatlah bagaimana hausnya orang-orang itu, saudara. Iya. Oh, kita sangat dinantikan orang-orang. Gitu-gitu, saudara. Gini-gini Pak Dedi, Pak Lunggu gitu ya. Gimana dulu ketika saya ingat dulu mereka di sana gitu ya. Wah, mereka dicari orang gitu ya. Orang datang ke sekretariat mereka walaupun itu rumahnya Pak Dedi gitu ya. Benar-benar, saudara, itu hal yang indah, saudara. Dan sekarang yang kita punya itu, saudara, benar-benar Tuhan itu gitu. Iya kan, kita direnda dia hati kita, saudara. Diam-diam kan kita itu memiliki takut akan Tuhan kan. Diam-diam firman-Nya itu terus menegur kita gitu. Dan secara perlahan kita itu memiliki perasaan Tuhan itu sendiri, saudara. Walaupun Tuhan itu berdiam gitu ya, walaupun Tuhan itu nggak ngomong, tapi kita tahu gitu. Dalam hati kita ini kita tahu gitu. Kita mulai tahu apa maunya dia gitu. Iya. Makanya, saudara, kalau saya katakan kepada saudara, ayo masuki ke dalaman firman ini, saudara. Saya kadang, saudara, kalau misalnya lihat yang seperti itu gitu ya, kan waktu yang dulu kan abang saya itu yang kritis itu kan waktu itu kan abang ini yang baru meninggal ini kan dia ini sebetulnya kan anak rohaninya abang itu gitu. Jadi waktu dulu pertama baru dulu abang saya yang di Batu Haji itu, saudara ya, dia pelayanannya itu boleh dikatakan sangat menyentuh sekali. Dan terlahirlah abang yang baru meninggal ini, saudara. Jadi bagi dia ya abang itu sangat inilah gitu. Dia benar-benar kayak bapak rohaninya lah gitu. Dari nggak punya anak gitu ya, dilayani, di konseling. Setelah berapa tahun jadi punya anak, itulah Samuel itu, saudara. Dan waktu abang itu kritis, jadi abang ini yang baru meninggal ini datang ke sana. Saya lihat kami ketemu di sana gitu kan. Pas saya mau pulang dari sana gitu ya, datang. Dan sekarang malah abang itu yang meninggal duluan gitu, saudara. Dan ternyata kan handphone saya kan rusak. Ternyata abang itu bilang, tolong nanti bilang ya, saya lagi di Medan gitu.
Sebelum saya baca itu saya sudah bilang tadi gitu sama kakak itu. Kalau abang itu ya di Medan, saya ceritakan ada yang meninggal gitu. Kalau mengingat saudara kejadian demi kejadian nanti, apa yang terjadi. Kayak misalnya seperti tadi, lagi sidang MD, ya nggak ada pendeta-pendeta yang datang saudara, karena lagi sidang majelis daerah gitu, saudara. Baru nanti hari Kamis baru pada ini, karena 2 hari full gitu, sampai malam gitu. Kalau kita mengingat kembali, kalau ketika kejadian-kejadian itu datang, walaupun memang harus kembali, tetapkan namanya itu kesedihan itu kan nggak bisa kita tutupi. Iya, perasaan hampa itu loh saudara. Iya, kalau saya melihat itu, iya, betapa rapuhnya kami ini. Di saat seperti itulah saudara, ketika kita datang sama firman ini saudara ya, benar-benar saudara, Tuhan itu menunjukkan kepada kita, ini loh maksudku. Inilah sebetulnya yang menyembuhkan umat manusia. Gitu, saudara. Jadi semua manusia ini gitu, walau bagaimanapun mereka mau menjauh daripada aku, gak bisa. Gitu. Mau mereka itu memiliki segalanya gitu, gak bisa. Hampa. Cuman manusia itu selalu keras kepala gitu karena kerusakan wataknya tadi saudara. Jadi saudara, ketika kita saat ini mendengarkan perkataan-perkataan ini saudara ya, mendengarkan perkataan-perkataan firman ini saudara, kita sangat beruntung sekali saudara. Itu sebabnya saudara selalu saya katakan gitu, mari kita belajar pelan-pelan gitu. Maksudnya itu kita nggak sekedar mendengarkan gitu, tapi masukilah. Iya, jangan bilang nggak sampai pikiranku situ Pak, jangan bilang. Semua kita yang ada di sini, pikiran kita itu kayak dibuka sama Tuhan gitu. Iya, rasakan keajaiban Tuhan saudara, rasakan keunikan Tuhan. Lihatlah orang-orang di luar sana saudara yang merindukan kehadiran kita saudara. Iya. Mereka sangat menantikan sungai kehidupan saudara. Mereka sangat merindukan itu saudara. Kehadiran kita sangat berarti saudara. Saya lihat tadi saudara gantian yang ada di depan peti jenazah abang itu ya. Saya lihat gitu. Ada satu WL-nya gitu ya. Yang WL-nya itu berubah juga saudara. Tadi yang ada di situ gitu. Ketika kakak itu harus ke belakang, harus makan, disuapin sama calon menantunya gitu kan di situ. Gitu. Ketika saya lihat itu ya, saya coba selami gitu apa yang dia rasakan, apa yang dirasakan oleh worship leader itu gitu ya. Saya coba ini saudara, saya coba selami gitu, kira-kira apa yang dipikirkannya ya. Iya saudara, pasti dia merasa pasti sangat kehilangan, karena abang itu ya cukup selama yang saya kenal saudara, abang itu saudara, bagi saya saudara cukup walaupun ya tidak terlalu pintar berkhotbah atau apa gitu ya, nggak terlalu ini gitu. Tapi ketulusan hatinya dalam melayani Tuhan, kerendahan hatinya, kan berapa kali juga saya pergi ke sana gitu ya, mendoakan gitu ya. Tentu saudara, bagi para jemaat yang tinggal itu, abang itu boleh menjadi bapak bagi mereka. Dan merasa kehilangan itu saudara, pasti saudara. Saudara,
eh, segera semakin kita itu terus mendengarkan firman Tuhan, saudara ya, semakin kita memasuki firman Tuhan ini, saudara ya. Tahukah saudara, di dunia luar sana, saudara ya, kengerian itu makin meningkat, saudara. Iya. Makanya kehadiran kita itu nantinya, kan kita tahu, kan bukan kita lagi kan hidup ini kan. Kan mana berani lagi saudara kita itu mengatakan, oh karena aku. Kan kita sudah sangat hati-hati tentang itu. Mana mungkin lagi kita berani, oh ini karena saya. Enggak lagi kan, untuk apa? Kita akan memiliki kegentaran akan Tuhan kan. Nah, tapi coba bayangkan saudara, betapa dunia ini saudara, betapa orang-orang di dunia ini saudara, siapapun dia, yang belum berjumpa dengan Tuhan yang telah datang kedua kali ini saudara, sungguh hampa saudara, siapapun dia saudara, sekalipun dia orang Kristen. Iya, mereka sangat hampa saudara. Saudara, kita ini sekarang kan benar-benar, bagi kita kan Tuhan itu kan gak jauh di sana lagi. Tuhan itu kan ada dalam daging kita sekarang kan. Betul gak? Dia taklukkan daging kita ini saudara. Dia hakimi, dia hajar gitu. Tapi kita tahu, hajarannya itu membuat kita itu makin melekat dengan Tuhan. Ya kan? Diam-diam kan kita tidak berani lagi bersungut-sungut kan. Ya enggak? Diam-diam kita itu tidak lagi tidak lagi tertuju mata kita kepada manusia. Tapi mata kita tertuju kepada Tuhan yang berdaulat, Tuhan yang memimpin kita kan. Ya enggak? Kalau kita terus punya pikiran seperti itu, bukankah makin lama kita akan merasakan apa yang dimiliki oleh Tuhan itu, saudara? Kedamaian, ketenangan, kebahagiaan. Oh, kita tidak akan terlalu dipusingkan lagi, saudara, dengan pencapaian-pencapaian dunia ini, saudara. Semuanya akan berlalu kan? Orang Batak bilang, nalau salpu do sedih kan? Ya kan? Ya, memang kita tidak bisa bermimpi terlalu tinggi. Oh, kita akan hidup selama-lamanya. Tapi saudara, Tuhan itu setiap hari dengan caranya yang ajaib menampakkan dirinya bagi kita. Iya. Dalam hati saya, saudara, setiap kali memandang saudara sekarang itu ya. Setiap kali saya memandang saudara, entah siapapun saudara, mau anak-anak kayak gitu, mau saudara ibu rumah tangga, mau yang masih bekerja di perusahaan gitu, mau bagaimanapun saudara, saya bisa melihat saudara, bagaimana karya Tuhan di dalam diri saudara. Makanya ketika saya katakan kepada saudara, ayo buka wawasan saudara. Ya, semua kita bisa memasuki kenyataan firman ini saudara. Ayo. Maju terus gitu. Semangat terus gitu. Baik, coba kita lanjutkan lagi saudara ya. Slogan kosong. Kami adalah para kontras dan pelaku pelayanan. Kami ingin ditaklukkan dan menjadi kesaksian yang berkumandang bagi Tuhan. Mungkin mengucapkan itu. Hanya dengan meneriakkan slogan kosong seperti itu, bukan berarti engkau memiliki kenyataan. Jadi boleh benar-benar saudara ketika ini sudah perjalanan panjang mereka ini saudara. Makanya kenapa sampai dikatakan itu cuma slogan kosong. Bukan berarti dengan meneriakkan itu kamu sudah memiliki kenyataan. Enggak.
juga tidak membuktikan bahwa engkau memiliki tingkat pertumbuhan. Engkau harus memiliki pemahaman yang benar dan pengetahuanmu harus diuji. Kenapa saudara saya sering sekali menceritakan hal apa yang kami hadapi, yang kami kerjakan misalnya gitu ya. Ketika peristiwa tadi misalnya gitu ya. Kenapa cerita itu saudara? Karena melalui cerita-cerita pengalaman setiap hari, dari situ pemahaman makin lama makin kuat. Ya. Benar-benar kita ungkapkan segala kekhawatiran kita, segala keraguan kita, segala yang kita hadapi. Kita ungkapkan. Beberapa hari ini kan anak-anak sudah mulai bawa motor sendiri gitu kan. Walaupun dalam hati was-was juga gitu ya. Kalau Brian sih saya sudah lebih agak percaya lagi. Tapi kalau si kembar yang bawa, haleluya dalam hati. Tapi kan secara perlahan apa dulu yang saya itu kan kalau misalnya lagi berangkat saya bawa mereka 2 gitu ya, itu cukup gimana gitu ya, saya selalu berdoa tiap hari saudara kalau bawa mereka 2 gitu ya, apalagi kalau sudah agak hujan gitu ya, macet lagi, aduh, puji Tuhan sampai ini sudah nggak pernah diberhentiin sama polisi gitu, bawa 2 lah saudara, besar loh. Sekarang mereka bawa, tadi saudara mereka itu nyerempet saudara. Ika bilang sudah sempit jalannya, diterobos sama Join katanya kayak gitu. Gak tahu ceritanya gimana gitu. Cuman dalam hati saya gini, dimarahin nggak tadi di ini? Ya, saya lagi rusak jadi susah saya pantau gitu kan. Nah, jadi saya hanya dapat informasi dari istri saya gitu. Saya bisa bayangkan, hebat juga anak saya ini. Itu kan saudara yang di serempat itu keluar orangnya, kalian dimarahin nggak? Enggak, cuma dinasehati katanya kayak gitu. Saya bisa bayangkan gitu ya. Gimana mungkin takutnya anak-anak saya gitu ya. Ketika mungkin harus dimarahi kayak gitu, karena saya kenal anak-anak saya ini gitu. Puji Tuhan saudara, mereka melewati itu. Saudara, hal-hal yang seperti itu saudara diperhatikan sama Tuhan. Itu loh saudara. Tidak dibiarkan kita melewatinya begitu saja. Jadi kalau saya mau boleh katakan kepada saudara ya, hidup kita sekarang ini benar-benar saudara, Tuhan itu secara ajaib membimbing kita saudara. Dengan cara yang berbeda-beda setiap hari. Cobalah misalnya kayak tadi lah. Mana lah misalnya kami terpikir misalnya mau jumpa dengan mereka gitu kan. Di tempat itu gitu kan. Manalah terpikir. Melalui kejadian itu mereka jadi ngajak gitu kan. Cobalah mana terpikir. Dan kalau saya lihat dari itunya, mereka memang benar-benar butuh orang gitu kan. Mereka juga banyak dikecewakan oleh pendeta-pendeta yang mereka undang gitu loh. Kan dengan seperti itu kan saudara, gimana ya kok bisa dengan cara-cara yang unik seperti itu saudara. Mana kita terpikir kayak gitu. Tadinya pikirnya udahlah pokoknya wah pasti nanti ada kerjaan, ada gimana. Kan gitu kan pikirannya kan. Tapi kalau dengar tadi kayak gitu,
terserah Tuhan lah. Kayak gitu jadi ya udah, kita jalan aja. Tapi kita melihat saudara, benar-benar Tuhan yang kita ikutin selama ini, makin lama kan makin menampakkan diri, saudara. Bukankah begitu, saudara? Kan Tuhan yang saya katakan sama saudara, kan tidak saya monopoli kan? Betul nggak? Bukankah saudara bebas dengan Tuhan yang di dalam hati saudara? Bebas kan? Apakah saudara terkekang? Tidak kan? Oh, sangat bebas. Anak-anak kita juga menikmati Tuhan mereka. Iya kan? Oh, mereka tidak terkekang. Sampai anak-anak kita yang paling kecil pun, wah, coba deh kalau jelita, kalau sudah lagi menari kayak gitu. Apakah ada beban? Mana ada. Apakah harus ada aturan? Oh, kayak gini aturannya benar. Enggak, dia bebas aja gitu. Apakah terjadi begitu saja? Tidak. Ada sesuatu yang menggerakkan dia di dalam. Siapa? Kalau bukan Tuhannya dia. Iya kan? Tuhannya dia unik kan? Bayangkan bisa membimbing anak kecil sekalipun, saudara. Iya. Itu sebabnya saudara, bangunan yang sedang Tuhan bangun ini, saudara, ya. Kerajaan yang sedang Tuhan dirikan di antara kita ini, saudara. Aduh. Itu adalah rupa Tuhan yang akan ditampilkan. Iya. Jadi sekarang coba, kira-kira menurut saudara, rupa Tuhan itu kayak apa sih? Ya, coba dari persekutuan kita ini, menurut saudara rupa Tuhan itu kayak apa sih sekarang? Setelah sejauh ini kita bersekutu, setelah saya katakan tadi bagian-bagian firman Tuhan ini, menurut saudara Tuhan itu seperti apa sih? Betapa kayanya dia, betapa penuh hikmatnya dia, betapa detailnya dia. Iya. Betapa tenangnya dia. Betapa teguhnya. Betapa dia itu seperti batu karang yang kokoh, yang teguh gitu. Iya, dia perlihatkan di dalam dia itu membimbing kita. Dia perlihatkan. Mungkin di luar sana orang sudah sampai S3. Banyak di antara teman-teman saya yang sudah S3. Saudara. Abang yang meninggal ini sudah S2 juga. Saudara. Sudah dosen. Iya. Tapi tahukah saudara? Tuhan yang mengajar kita setiap hari, dosen di atas segala dosen. Iya. Engkau harus membaca lebih banyak perkataan yang telah Tuhan ucapkan selama kurun waktu ini. Nah, kalau sudah nasihat kayak gini, lah ya, baca ya. Waktu yang lampau, saudara, ya masih tidak mau gitu kan. Sekarang bacalah. Gitu. Kalau saya bisa memahami, pasti saudara bisa memahami. Karena Tuhan sudah datang dalam daging. Tuhan sudah datang dalam pikiran kita. Jangan takut. Teruslah masuki firman Tuhan ini. Teruslah masuki kenyataan Tuhan ini, saudara. Ya, dia sendiri akan ngajari saudara. Ingat tadi perkataan tadi ya. Tuhan yang menampakkan diri kepada kita ini berbeda dengan yang dulu-dulu. Tuhan kita sekarang ini, sampai anak-anak kita yang paling kecil pun diajarin sama dia. Gitu loh saudara. Iya. Tahu gak saudara? Dengan saya katakan begini, itu gak bisa enggak. Itu pasti terjadi.
Ingat kan Tuhan bilang, begitu kita katakan umat Tuhan, jadi kita umat Tuhan. Jadi begitu saya katakan seperti ini, nggak ada yang sia-sia dari perkataan ini. Nggak ada. Jadi dia. Makanya saudara, kalau bagi orang mereka itu masih membayangkan nanti Tuhan mau datang. Cobalah rasakan saudara. Apalagi ketika sudah diperhadapkan dengan keadaan berduka seperti ini saudara. Cobalah rasakan saudara. Kehampaan yang dimiliki mereka. Engkau harus membaca lebih banyak perkataan yang telah Tuhan ucapkan selama kurun waktu ini. Dan kemudian bandingkan dengan tindakan yang telah kau lakukan. Memang merupakan fakta bahwa engkau benar-benar adalah sebuah kontras. Sejauh mana pengetahuanmu sekarang ini? Gagasan, pemikiran, perilaku, kata-kata dan perbuatanmu, bukankah semua pengungkapanmu ini bertentangan dengan keadilan dan kekudusan Tuhan? Diam-diam jawab gitu. Ketika engkau membaca diam-diam, lakukanlah komunikasi. Jadi sembari baca itu, izinkan firman itu menjadi nyata. Izinkan kayak Tuhan itu sendiri yang ngomong. Coba lihat dirimu. Iya, begitu saudara punya kebiasaan seperti itu, gitu ya. Engkau akan lihat bagaimana hebatnya ini namanya. Ya. Baik. Oke. Bukankah pengungkapan dirimu adalah perwujudan dari watak rusak yang disingkapkan firman Tuhan? Pemikiran dan gagasan, motivasimu dan kerusakan yang disingkapkan dalam dirimu menunjukkan watak Tuhan yang benar, juga kekudusannya. Tuhan juga dilahirkan di negeri yang kotor, tetapi dia tetap tidak tercemar oleh kekotoran. Dia hidup di dunia kotor yang sama denganmu, tetapi dia memiliki nalar dan persepsi dan dia membenci kekotoran. Engkau mungkin tidak dapat menemukan kekotoran apapun dalam perkataan dan perbuatanmu, tetapi dia dapat menemukannya dan menunjukkan kekotoran itu kepadamu. Jadi kira-kira begini maksudnya. Jadi ketika dia mengatakan orang itu kontras, tahu nggak saudara? Itu bukanlah sekedar penghakiman gitu. Ingat, Tuhan tidak pernah underestimate kita. Tetapi ketika dia mengatakan itu kebenaran gitu loh. Jadi waktu orang itu menyanggahnya, jadi itulah yang membuktikan kalau memang orang itu adalah kontras. Begitu ada gejolak di dalam diri dia, disitulah perkataan Tuhan itu berhasil gitu loh.
Pasti awalnya akan tergoncang dia. Selama ini dia tidak menyadari itu gitu. Dia tidak menyadari bahwa hal itu ada di dalam dirinya. Makanya sampai dia tawar hati gitu loh. Jadi ketika keadaan seperti itu terjadi, sampai terjadi perdebatan seperti yang kita baca itu ya. Jadi disitulah Tuhan ketika lihat orang itu gitu ya, terus bereaksi, terus kata-kata yang negatif. Terus dia membenarkan dirinya. Loh. Tuhan itu yang membicarakan itu langsung timbul dalam pikirannya kayak gini. Loh. Ngomonglah terus katanya. Makin kamu ngomong, makin nyatalah kalau memang kamu kontras. Iya. Jadi benar-benar saudara lihat tujuan dari perkataan Tuhan, tujuan daripada yang kita alami. Lihatlah, sebetulnya tak ada sedikit pun niat jahat dalam hati Tuhan. Gak ada. Sedikit pun tidak ada. Dan memang tidak ada, gak boleh ada gitu. Kalau enggak, dia bukan Tuhan itu. Jadi saudara, kata-kata yang diucapkan itu, misalnya kan dikatakan, coba mari perhatikan ya. Saya mengajak saudara perhatikan sedikit. Lihat. Tunggu ya. Saya sudah maju ke depan tadi ini. Memang, tunggu ya. Saya mundur sedikit ya. Nih. Tuhan juga dilahirkan di negeri yang kotor. Perhatikan ya. Tuhan yang dimaksud ini adalah ini Tuhan yang Maha Kuasa ini. Yang bicara ini, entah siapapun yang ngomong ini saudara. Entah siapapun dia. Nanti saudara akan lihat. Makin kita gak mengenal nanti saudara. Siapa sebenarnya orang ini? Nah, lihat ya. Ketika dia ngomong kayak gini, Tuhan juga dilahirkan di negeri yang kotor. Tetapi dia hidup di dunia kotor. Tetapi dia tetap tidak tercemar oleh kekotoran. Perhatikan. Kira-kira menurut saudara, kan orang itu bersama-sama loh dengan orang itu. Pasti mereka lihat dari sudut pandang bagaimanapun mereka akan menemukan kesalahan daripada Tuhan yang Maha Kuasa. Pasti. Iya. Tapi kenapa dia berani mengucapkan itu? Kenapa saudara? Karena yang diucapkan itu adalah firman Tuhan. Iya. Jadi waktu diucapkan dia itu saudara, maka si orang itu sedang mengatakan kebenaran. Iya. Jadi dia sedang mengatakan, iya Tuhan yang ngomong ini gitu loh. Kalau kita melihat diri kita, pastikan dengan ukuran kita. Jadi ketika orang ini berkata dia satu dengan Tuhan, dia adalah Yesus yang datang kedua kali, itu kebenaran. Nah, gitu loh saudara. Jadi sama saudara, seperti ketika saya mulai berkata-kata kepada saudara, oh saya pasti melihat dalam diri saya saudara, kerusakan daging saya. Iya. Tapi kalau saya terus mengikuti kerusakan daging saya tidak akan pernah diubahkan oleh firman.
Itu sebabnya ketika kita bersekutu, ketika kita mendengarkan ini, Tuhan bukan sedang melempar orang ini gitu loh. Bukan. Bukan itu tujuannya. Tapi orang itu berpikir seperti itu karena dia terlalu memandang tinggi status. Terlalu tinggi dipandang dia status itu. Dia mau mati-matian, mau melakukan apa saja demi statusnya tetap menjadi umat pilihan. Disitulah rusaknya, saudara. Disitulah wataknya tersingkap. Dia jadi lupa kalau Tuhan itu berdaulat. Dia jadi lupa Tuhan yang selama ini membimbingnya adalah Tuhan yang sama. Kenapa dia mesti takut? Kenapa dia mesti merasa masalah gitu? Kenapa? Tuhan ngomong Tuhan yang sama. Kenapa jadi curiga dia sama Tuhan itu? Gitu loh, saudara. Jadi masalahnya itu, saudara. Masalahnya itu adalah di dalam diri orang ini tidak sadar. Di dalam diri orang ini dia menganggap sama kok dia. Saya juga bisa. Saya umat Tuhan kok. Jadi dia itu fokus. Contoh gini ya. Saya kasih gambar. Baik saudara. Makin paham. Saudara, Tuhan yang di sorga itu. Oke. Dia di atas ya. Bayangkan Tuhan di sorga di atas. Oke. Nah, jadi Tuhan yang di bumi itu yang mengatakan sebuah firman ini. Kan dari tampilan langsung kita sebagai manusia bisa melihat, bisa mengukur dia dengan pikiran kita. Pasti salah. Karena kita sudah rusak. Nah, jadi ketika Tuhan pilih orang ini, si yang satu ini sama seperti si Harun sama si Miriam. Karena dia merasa dia nabi juga. Dia mulai mengurangi respeknya terhadap Musa. Karena adiknya. Gitu loh saudara. Sementara si Musa ini saudara, dia itu punya perjalanan yang panjang sampai dia itu menjadi seorang yang lembut. 40 tahun men. Dari seorang pangeran habis semua sampai dia itu membunuh orang loh. Kejar-kejar sampai dia itu 40 tahun menggembalakan kambing domba. Ini dia. Dan ketika dia dipanggil Tuhan, saudara pikir dia itu langsung mau? Oh, nggak mau dia. Sementara si Harun sama si Miriam itu, saudara, mereka itu sangat suka dengan panggilan Tuhan. Itu ceritanya, saudara. Sementara Musa, mana mau dia? Dia nggak mau malahan. Nggak mau dia. Sementara Harun dan Miriam, mereka sangat mau. Iya. Sama saudara yang kata tadi. Orang itu tidak mengenal karena bukan dia yang dipilih. Karena bukan dia Tuhan yang berinkarnasi itu. Saudara, nanti kita akan melihat saudara, bagaimana hebatnya Tuhan menaklukkan kita. Iya saudara. Iya, ini ajaib sekali saudara.
Jadi dia dilahirkan, dia tidak tercemar, dia tetap tidak tercemar oleh kekotoran. Wih. Kalau dia mengucapkan ini saudara, kalau dia dari dirinya sendiri saudara yang mengucapkan itu saudara, pasti dia akan mengalami tercemar saudara. Tapi kalau dalam pikiran kita Tuhan yang ngomong ini, barulah kita memahami ini. Sudah ngerti kan? Maksudnya kan yang dikatakan sebelumnya kan? Kalau Tuhan katakan, pada saat ini Tuhan mengatakan engkau umat Tuhan kan? Tapi kalau saat ini engkau dikatakan adalah kontras, kamu pasti kontras. Sama dengan firman ini, pemahamannya sampai seperti itu loh saudara. Itu sebabnya saudara, ketika saya mengatakan dari awal tadi saudara, tentang betapa berharganya firman Tuhan ini saudara. Bukankah tiba-tiba saudara merasakan ada satu ketenangan, kebahagiaan dalam batin saudara? Iya kan? Tiba-tiba kita merasakan sesuatu yang sangat indah gitu. Tiba-tiba kita merasa air mata kita dihapus. Iya. Kita boleh bersuka cita. Dan tahukah saudara, secara diam-diam orang yang memandang kita, mereka merasakan sesuatu yang berbeda. Ketemu saudara dengan teman-teman yang lama di sana gitu, yang sudah keluar gitu. Saya melihat bagaimana mereka bersuka cita. Iya. Kalau saya boleh katakan saudara, mereka sedang memandang Tuhan. Iya. Jadi sekarang saudara benar-benar saudara, kita itu boleh melihat bahwa Tuhan sudah datang kedua kali. Itu kebenaran. Ya kan? Oh, bukan dari kata orang, tapi karena kita melihat melalui diri kita. Oh, kita gak perlu berbangga dengan itu. Kalau kita berbangga dengan itu, diambil dari kita. Iya. Saudara Daud itu saudara, ketika dia merasakan hadirat Tuhan ya, dia begini, Tuhan jangan ambil roh. Iya, sampai dia benar-benar jaga. Sampai dia itu mau bangun rumah untuk Tuhan. Supaya Tuhan itu gak pergi kemana-mana. Tapi tahukah saudara, Tuhan yang datang kedua kali bukan lagi saudara meninggikan manusia. Tuhan yang datang ini saudara adalah Tuhan yang sangat rendah hati. Sekalipun dia raja di atas segala raja, sekalipun kemuliaan dia itu 7 kali lipat dari matahari kan. Iya kan? Tapi dia lebih memilih dengan kesederhanaan. Tapi jangan pikir kesederhanaannya itu saudara, kuasanya itu tidak lebih kuat daripada 7 kali matahari. Iya. Apa yang dirasakan oleh Daud belum ada apa-apanya dengan yang kita rasakan sekarang. Bersyukurlah saudara. Bersyukurlah kau memandang Tuhan setiap hari. Bersyukurlah. Masih ada waktu? Baik. Sudah. Oke, kita lanjut ya. Segala sesuatu yang lama dari dirimu, kurangnya perkembangan, wawasan, dan akal sehatmu, serta cara hidupmu yang terbelakang,
kini telah diungkapkan oleh penyingkapan zaman sekarang. Hanya dengan Tuhan datang ke dunia untuk bekerjalah, manusia dapat melihat kekudusan dan wataknya yang benar. Jadi ketika kita membaca ini, saudara, itu sudah fakta dia. Ketika satu orang ini mengucapkan firman ini, jadi ini sudah pengalaman. Cukup dengan satu orang itu, keselamatan itu menyebar dia. Makanya saudara, apa yang kita rasakan ketika kita mulai mengungkapkan ini, saudara bisa merasakan, walaupun dengan ini kan saudara lihat setiap hari dari dulu kan, orang ini kan, saudara lihat setiap hari dari dulu. Tapi sekarang, ketika pekerjaan itu makin tersebar, maka sekarang orang ini seperti ketika saudara melihat orang ini berkata-kata, saudara seperti mendengarkan Tuhan yang umum bicara. Gitu saudara. Demikian nanti tersebar kemana-mana. Ketika engkau lapar dan haus akan kebenaran, tergantung firman apa yang sedang kau baca. Kalau engkau baca, engkau sedang membaca kalau engkau anak sulung, maka engkau akan merasakan kalau engkau anak sulung. Engkau akan merasakan tanggung jawab sebagai anak sulung. Maka engkau menjadi anak sulung. Tetapi suatu saat ketika Tuhan bilang engkau kontras, apa masalah? Kalau engkau dikatakan sebagai kontrasnya dia atau sebagai pelaku pelayanan. Pelaku pelayanan itu tingkat rendah juga, saudara. Iya. Rasul itu termasuk pelaku pelayanan. Jadi ketika mengetahui itu, orang-orang mulai berpikir begini, wah kalau gitu biarkan aku jadi umat Tuhan aja lah. Gitu kan, gak mau jadi pelaku pelayanan. Padahal saudara, Tuhan itu mau katakan kita pelaku pelayanan, itu berguna untuk kita. Kan Tuhan sendiri mengatakan, sesungguhnya kami ini hamba Tuhan, melakukan apa yang disuruhkan kepada kami saja. Jadi kalau dikatakan kita pelaku pelayanan, emang kenapa? Ikutin saja. Jadi hanya dengan Tuhan datang ke dunia untuk bekerjalah, manusia dapat melihat kekudusan dan wataknya yang benar. Ketika kita mulai mengakui, ketika kita mulai memandang Tuhan dan mulai mengikuti kata-kata ini, secara perlahan, sebodoh apapun saudara, sebodoh apapun, pasti pengetahuanmu akan makin bertambah. Iya. Oh, saya bisa bayangkan saudara, bagaimana firman Tuhan ini akan mengangkat saudara. Iya. Dia menghakimi dan menghajarmu, membuatmu memperoleh pemahaman. Terkadang naturmu yang seperti iblis terwujud. Dan dia menunjukkan hal itu kepadamu. Tapi ingat, tujuannya itu supaya kamu itu mengenalnya, mengetahuinya. Bukan malah menutupinya. Makanya dia datang untuk menyingkapkan. Sekarang ketika disingkapkan, kamu bela diri enggak? Itu yang mau dilihat Tuhan. Kamu bela dirimu enggak? Kalau bela diri, ya sudah, berhentilah engkau di situ. Engkau tetap akan dirahmnya iblis.
Itu maksudnya. Karena tujuan Tuhan ingin menyelamatkan kita. Cuman kita nggak tahu kita lagi proses diselamatkan. Jadi ketika kita mulai melihat fokus kepada pekerjaan Tuhan, oh ternyata bukan tentang aku lagi ya. Ternyata semuanya tentang Tuhan. Dan Dia menunjukkan hal itu kepadamu. Dia mengetahui esensi manusia lebih daripada manusia itu sendiri. Amin. Dia hidup di antara engkau semua. Dia makan, dia pakai orang ketiga, saudara. Dia makan makanan yang sama dengan yang kau makan, tapi dipakai huruf besar ya. Oleh dia, kau makan, dan dia tinggal di lingkungan yang sama. Tetapi meskipun demikian, dia tahu lebih banyak. Apakah itu bukan kebenaran? Ya kebenaran lah. Orang yang sedang dibicarakan dia Tuhan, bukan manusia biasa yang dibicarakan dia. Tapi orang-orang pintar di antara mereka, mungkin yang sarjana teologi, yang pendeta tua apa gitu kan. Wah, mereka itu, wah siapa dia? Gitu. Hebat kali dia menyamakan dirinya dengan Tuhan. Masa dia Tuhan itu? Kayak gitu loh saudara. Mereka tidak tahu apa yang dipikiran orang ini. Nggak tahu saudara. Orang-orang ini nggak tahu kalau Tuhan sudah datang. Setelah tiba waktunya. Jadi ketika Yesus mulai ditahbiskan saudara. Ketika dia dibaptis, lihatlah saudara. Nggak dikenal lagi dia. Mereka bilang, siapa sih orang ini? Tapi apakah saudara lihat Tuhan Yesus itu tinggi hati kayak pendeta-pendeta zaman sekarang? Lihatlah. Adakah kerendahan hati yang dimiliki oleh Yesus dimiliki oleh pendeta-pendeta zaman sekarang? Cobalah lihat. Gampang saja kan? Bukankah mereka mau meninggikan dirinya? Bukankah mereka sedang menunjukkan diri mereka lebih hebat dengan pelayanan mereka yang wah gitu kan? Kalau mereka terus membesarkan kerajaan mereka, coba lihat, bukankah mereka sedang menunjukkan dirinya sebagai pemberontak? Betul enggak? Iyalah, betul lah. Kenapa mesti takut mengatakan itu? Memang kenyataannya demikian. Lihat lagi dalam dirimu. Ya kan? Wah, kalau lihat saudara bagaimana sudah besarnya sekarang gereja Tuhan yang Maha Kuasa ini, saudara, udah di mana-mana. Aduh, rasanya saudara kok dimuliakanlah orang ini. Rasanya kan gitu kan? Tapi coba lihat. Apakah dia mau mendidikan kerajaannya? Tidak. Dia tetap punya pikiran. Aku hanya melakukan sebagian apa yang ditetapkan bagi. Walaupun dia mengatakan dari mulutnya sendiri, orang ini adalah, ketika dia mengatakan tentang dirinya sendiri, adalah Tuhan Yesus yang datang kedua kali. Saudara, dalam diri orang ini, saudara, dari kata-katanya itu saudara akan menemukan Tuhan Yesus itu saudara. Disitulah saudara benar-benar berjumpa dengan Tuhan Yesus itu. Ketika ada orang yang mengatakan seperti ini, tahukah saudara, orang itu pun akan mengalami hal yang sama.
semakin dalam kita masuk, kita akan merasakan kehadiran Tuhan yang saya katakan tadi. Iya, pikiran kita itu langsung berubah. Kita mulai dilepaskan dari jerat dunia ini, saudara. Iya. Kita tidak dikekang oleh dunia ini. Enggak. Kita akan berani mengungkapkan kebenaran dimanapun. Tanpa orang harus memuji apa yang kita sampaikan. Tak perlu. Sekalipun kita ditolak, kita gak merasa tertolak. Iya. Tapi lihat nanti. Ketika Tuhan mengucapkan sesuatu yang baru, itu langsung jadi. Langsung dia jadi. Ya. Saudara, cara Tuhan bekerja sekarang itu saudara sungguh di luar akal kita, saudara. Baik, saudara, puji Tuhan. Berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk persekutuan malam hari ini. Engkau terus bicara dan mengajari kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Saat ini kami beristirahat Tuhan, bila kami boleh beristirahat dalam hadirat-Mu, supaya kami bisa bangun dengan tubuh yang segar. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Semua yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin.